Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini, seperti biasa, kita akan membahas berita-berita terbaru dari Manchester United. Ya, meskipun untuk saat ini masih dalam masa jeda internasional, tapi Manchester United selalu ada update-update terbaru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja, kita masuk ke berita yang pertama. Ruben Amorim dijadwalkan mengikuti latihan Manchester United untuk pertama kalinya pada hari Senin besok. Dan visanya diharapkan sudah selesai. Oke, hari ini Ruben Amorim melakukan apa ya? Room tour di Old Trafford. Dia sudah mengunjungi lapangan Old Trafford itu seperti apa, lalu situasi ruang ganti seperti apa di Manchester United, dan wawancara-wawancara ringan di Manchester United, yang mana kalau kita lihat ya, senyumnya itu masih terlihat sumringah, masih terlihat kayak belum memiliki beban, masih enjoy, masih sangat lebar senyumnya. Ya, semoga senyum-senyum penuh optimisme itu bisa terus bertahan ya di Manchester United, karena ya dia kan masih belum menjalani pertandingan ya, baru minggu depan ya, nanti di tanggal 24, belum nanti di akhir musim. Ya aku sih berharap aura-aura wibawanya, karismatiknya, terus ketenangannya dalam melihat situasi, kepiawannya dalam menghandle, dalam berkomunikasi dengan orang lain, dengan para pemain nantinya, itu bisa terus dipertahankan saat berada di Manchester United. Apalagi nanti sampai akhir musim ya, meskipun kita tidak berekspektasi terlalu tinggi, tapi kita semua sudah sangat memahami lingkungan di Manchester United seperti apa. Para pemain masih mut-mutan, masih secara performa naik turun, nggak ada yang bisa konsisten, dan Ruben Amorim harus bisa menyelesaikan masalah di ruang ganti. Masalah utama yang harus diselesaikan ya ruang ganti, itu harus bisa menghandle para pemain. Man management itu sangat dibutuhkan di Manchester United. Nah, kalau Ruben Amorim bisa menyelesaikan itu semua, wah, yang lain nanti baru diselesaikan satu persatu. Tapi yang pertama yang harus ditangani oleh Ruben Amorim, menangani ruang ganti. Makanya nanti kita lihat sampai akhir musim, nanti apakah masih bisa tersenyum santai seperti itu, masih bisa enjoy, masih bisa menikmati hari-harinya di Manchester United. Ya, maksudku kita semua kan tentu berharap Ruben Amorim ini salah satu pelatih yang ya nggak perlu ganti-ganti lagi gitu loh. Maksudku siklus 3 tahunan ini nggak perlu terulang lagi di era kepelatihan Ruben Amorim. Makanya meskipun kita tidak berekspektasi terlalu tinggi, tapi harapannya ini bisa menjadi solusi terbaik bagi Manchester United di bawah kepelatihan Ruben Amorim. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Agen dari Anthony Junior Pedroso mengatakan pemain tersebut tidak memiliki niat untuk meninggalkan Manchester United. Gimana ya? Kalau misalkan agennya sudah memberikan statement seperti itu, berarti kemungkinan bagi Anthony untuk pindah dari Manchester United masih 50-50 ya. Karena Anthony di beberapa hari sebelumnya memberikan statement bahwa dia ingin bertemu dengan para petinggi klub untuk memastikan masa depannya di Manchester United seperti apa. Dan untuk saat ini memang masih belum pasti, karena Ruben Amorim juga belum melatih para pemain Manchester United. Dikabarkan baru minggu depan ya, di hari Senin. Harapannya seperti itu. Mungkin setelah itu baru akan lebih jelas lagi masa depan dari Anthony. Karena kalau kita lihat secara performa, Anthony untuk saat ini memang flop ya. Maksudku, dia bahkan tidak bisa bersaing dengan pemain lain di posisi lini serang Manchester United. Terutama di winger kanan. Wah, dia nggak bisa sih kalau bersaing dengan Amad Diallo yang secara performa musim ini sangat bagus menurutku. Beda lagi kalau mungkin dia diplot sebagai wingback oleh Ruben Amorim, karena dia sisi kerja kerasnya juga cukup ada, tapi kerja keras saja menurutku nggak cukup.
bagi Ruben Amorim kalau tidak bisa meningkatkan skill individunya dengan baik gitu loh. Karena Ruben Amorim tentu memiliki tuntutan yang sangat besar ya dengan skema 3-4-3-nya. Ya, semoga saja dia bisa bersaing lah di Manchester United itu, masih bisa bertahan karena gajinya pun juga cukup tinggi menurutku, dan Manchester United juga tidak ingin merugi, pasti merugi sih dengan mendatangkan Anthony ini. Menurutku sudah menjadi sebuah kerugian yang cukup besar ya di era Woodward dulu, manajemen kayak pokoknya. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United sedang mempertimbangkan untuk memotong anggaran sebesar 40.000 pound sterling per tahun yang mereka berikan kepada asosiasi pendukung penyandang disabilitas hingga setengahnya. Belum ada keputusan akhir yang dibuat, tetapi United dengan enggan mempertimbangkannya untuk menghemat biaya. Wah, ini sepertinya akan ada pemangkasan juga ya. Dan sekarang Manchester United akan memangkas anggaran dari Asosiasi Penyandang Disabilitas. Ya, kalau misalkan dipotong sekitar 50%, setengahnya ya lumayan menghemat memang. Tapi menurutku hal seperti ini, ya ini keputusan dari pihak Manchester United ya. Tapi kalau klub-klub di Indonesia kayak sifatnya asosiasi-asosiasi disabilitas dipangkas, wah diubah kok nambah wong Indonesia gitu, diwarah pelit, kikir, gak memperhatikan rakyat yang di bawah, kaum pribumi, waduh memandang sebelah mata, nggak peduli dengan orang-orang disabilitas. Wah, soro. Ya meskipun kita lihat era Ineos ini sembarang-sembarang dipangkas ya, tapi menurutku salah satu pemangkasan yang paling eh, efisien, efektif, itu memangkas gaji-gaji pemain yang nggak perform menurutku ya. Pemain-pemain yang di era Ten Hag dibeli dan mendapatkan gaji yang cukup mahal, tapi sumbangsihnya di setiap pertandingan secara performa masih nggak konsisten, nggak menunjukkan progres yang signifikan, itu harus dipotong gajinya menurutku. Kayak Mason Mount, Anthony, siapa lagi ya yang era Ten Hag ini yang masih nggak perform menurutku. Itu aja kayaknya ya. Lalu pemain-pemain lama seperti Marcus Rashford, ya meskipun dia akamsi ya, tapi kalau akamsi nggak menghasilkan apa-apa, nggak perform, nggak bisa memberikan kontribusi yang nyata, apalagi dia udah senior ya secara uh, masa baktinya di Manchester United gitu loh. Harus ada pemangkasan gaji menurutku, dan pemain-pemain yang perform itu diberikan apa ya, komisi yang lebih atas prestasinya ketika berada di atas lapangan. Ya mungkin diberikan target-target jumlah gol, lalu perannya sebagai sebuah tim, baru nanti kalau mencapai target bisa finish di 4 besar dapat komisi. Nah, itu kan harus ada target-target seperti itu dan harusnya memang ada. Ya menurutku ini kembali lagi ya, ini kan kebijakan dari Manchester United, kita semua juga tidak bisa mengomentari lebih jauh, lebih dalam lagi karena tentu manajemen sudah mempertimbangkan secara lebih mendetail baik buruknya bagi internal Manchester United. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Ruben Amorim siap memberikan kesempatan kepada Marcus Rashford untuk tampil mengesankan sebagai pemain nomor 9 dalam sistem 3-4-3 di Manchester United. Wow, menarik ya. Memberikan peran nomor 9 berarti dia kedepannya akan bersaing dengan Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee. Karena memang di skema 3-4-3, aku tidak melihat Marcus Rashford bisa memiliki posisi yang ideal ya sebagai winger kiri, karena di lini serang itu menurutku idealnya ya Rasmus Højlund, Amad Diallo, dan di sisi kiri ada Bruno Fernandes. Aku tidak melihat Marcus Rashford bisa tampil dengan bagus dan secara reguler berada di skema Ruben Amorim. Tapi kalau misalkan dia akan diplot sebagai pemain nomor 9, mungkin bisa dicoba. Tapi
hal itu sudah terjadi di era Erik ten Hag, pernah diberikan peran seperti itu meskipun belum maksimal ya, dan tambah nggak kelihatan gitu loh perannya. Tapi semoga nanti di era kepelatihan Ruben Amorim ya dia bisa lebih memoles, lebih memaksimalkan peran dari Marcus Rashford agar dia bisa kembali ke performa terbaiknya gitu loh. Ya intinya jangan sampai pemain-pemain senior, pemain-pemain akamsi ini ketika tidak mendapatkan keinginannya dengan baik, terus jarang mendapatkan menit bermain, akhirnya pemain-pemain lama ini kembali memberikan apa ya, memberikan sisi-sisi negatifnya kepada pemain-pemain lain. Nah, pemain-pemain toksik ini memang kalau sudah tidak bisa berkembang, sudah tidak bisa menunjukkan progresnya, ya dibuang aja. Makanya aku bilang, ya pemain-pemain lama ini kalau memang nggak mau nurut, masih ngeyel, masih mut-mutan, wis gua aneh lah cok, dolen aja mbok piro-piro ngono dolen wis gak apa-apa wis. MU rugi di awal gak apa-apa, anggap aja itu modal awal kayak bondo mengarepe lah, ben apa ya, biar secara performa untuk tahun-tahun berikutnya itu lebih bagus lagi gitu, lebih kelihatan progresnya. Karena untuk saat ini tentu yang akan dilakukan bagi Ruben Amorim adalah membuat pondasinya dulu. Nah, kalau pondasinya nggak kuat, ya kedepannya nanti tentu akan ambruk-ambruk juga ya, seperti pelatih-pelatih sebelumnya gitu loh. Makanya kalau pemain-pemain lama ini sudah nggak bisa berkembang, nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa dinasehati, wis gua naik, gak apa-apa rugi. Timbangane kon tahun-tahun berikutnya tambah rugi lebih akeh ngono lho. Oke, mungkin itu dulu beberapa update terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain terkait berita tadi, langsung tulis saja di kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.